Shalom, Amang Inang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom, Horas, Amang, dan Inang, firman Tuhan yang menyapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, jemaat dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat 68. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi saya bacakan. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Natal. Hari ini Senin tanggal 21 Desember 2021 dan kita akan merayakan perayaan Natal 24 dan 25 Desember 2021. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Inilah nas renungan buat kita pada pagi hari ini. Dan nas ini adalah suatu nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria kepada umat Tuhan pada saat itu, di mana dia melihat dan menyampaikan karya keselamatan Allah sudah datang di tengah-tengah umat Tuhan. Dan Zakaria mengatakan bahwa akan terjadi karya keselamatan atas manusia, bahwa akan ada kelepasan bagi umatnya, dan tanduk keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita saat ini. Karena itulah Zakaria dalam pujian nyanyiannya mengatakan kemuliaan Tuhan. Dan tentu ini bukan tanpa alasan kenapa Zakaria menyampaikan nyanyian pujiannya. Tentu Zakaria memiliki alasan, ia memuji Tuhan karena Allah adalah Allah yang melawat umatnya. Allah adalah Allah yang membawa keselamatan bagi umatnya. Melawat artinya lebih dari sekedar mendatangi. Ibaratnya kalau kita ada suasana berduka, ayo kita melawat, kita katakan. Dan ketika kita melawat, tentu kita tidak hanya sekedar untuk melihat, tetapi juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berduka itu. Demikianlah Zakaria menyampaikan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang melawat, Allah yang bukan hanya sekedar mendatangi atau melihat, tetapi Allah itu memastikan kondisi kita. Apakah kondisi kita baik atau tidak baik? Apakah saat itu kita memiliki masalah atau tidak memiliki masalah? Dan kalau kita memiliki masalah, Allah akan bertindak dan memastikan melakukan yang baik bagi kita, mengetahui dan melakukan segala sesuatu untuk kita. Dan dalam nas ini juga dikatakan Allah adalah Allah yang membawa kelepasan. Membawa kelepasan adalah bukan hanya sekedar kebebasan mereka, karena memang pada saat itu umat Tuhan dalam kekuasaan Romawi, di mana mereka dijajah dan mengharapkan mereka lepas seperti itu, menerima kemerdekaan. Tetapi jauh dari itu, bahwa ketika Zakaria menyampaikan nubuatan, dan ini merupakan nyanyian pujian Zakaria yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang membawa kelepasan, bukan hanya sekedar dari kekerajaan Romawi, tetapi justru jauh memandang ke depan, melepaskan kita dari ikatan iblis, kuasa dosa dan maut, serta kematian yang kedua. Karena itulah Zakaria menyampaikan pujian ini dan juga kepada kita. Ketika Allah mengatakan kepada kita, Dia
melawat hidup kita, artinya Allah sangat-sangat peduli dan sangat-sangat berempati kepada kita. Ketika Allah mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang membawa kelepasan, artinya Tuhan menyediakan jalan keluar dari segala sesuatu pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi. Karena itu, baiklah kita yang akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, sungguh-sungguh mempersiapkan lawatan Tuhan untuk membebaskan kita dari dosa dan melepaskan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih. Tetap rajin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kita boleh terhindar dari bahaya COVID-19. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan di pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa lawatan Tuhan sudah terjadi dan keselamatan yang daripadamu sudah Engkau berikan kepada kami. Karena itu kami meminta dan akan terus meminta ya Bapa, tetaplah lawat hidup kami. Karena tanpa lawatan Tuhan, kami tidak akan dapat melakukan apapun. Dan biarlah karya keselamatan, kebebasan yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, itu akan mengingatkan kami bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa atas hidup kami yang telah memberikan suatu perubahan baik dalam perilaku, cara pandang kami, dan bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami ini. Biarlah kami mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika Engkau melawat kami Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.